Oke Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Ada yang sedikit berbeda dengan dari episode kali ini Gan. Biasanya kita syuting di parkiran motor, di garasi motor, debuan, gelap dan lain-lain. Sekarang kita keluar dikit Gan. Alhamdulillah ini nemu tempat yang hijau-hijau Gan, adem banget Gan. Nih, biar kagak bosen ya kan. Gelap, garasi kotor ya kan, parkiran motor. Sekarang kita ada di taman, adem juga kan. Jadi memang kan, balik lagi ke laptop. Di episode kali ini nih kan, seperti yang udah Hane jelaskan sebelumnya di episode bike project yang rombak kayak gitu kan, rombak bike project. Sekarang kita bakal memulai progres rombak bike project ini, tapi mulai dari yang paling ekonomis dulu aja kan, karena memang uangnya belum kekumpul kayak gitu. Kita mulai dari yang paling simpel, yaitu penggantian jok. Jadi memang ada alasan nih Gan, kenapa Ane mau mengganti jok MB-Tech ini Gan. Sebenarnya sih dibilang bosen enggak, dibilang jelek juga enggak ya, karena memang Ane cocok banget sama jok MB-Tech ini, karena memang dia kontras banget Gan dengan motor yang gloss ketemu sama jok yang doff kayak gitu. Karena kan bawaannya jok Vario standar itu adalah agak glossy gitu, kulit jeruk, dan kurang cocok sih menurut Ane. Setelah Ane ganti ini bener-bener beda banget Gan. Jadi memang Ane mengganti jok ini dikarenakan memang setelah kemarin vakum lama, motor Ane ditinggal di parkiran, ini bener-bener jadi bulan-bulanan kucing kan. Kucing tuh demen banget ngegores-gores di sini, makanya tuh banyak banget bekas grauk-grauk kayak gini. Sebenarnya Gan, Ane itu dulu udah pernah dapat cover motor, dapat dari Sarungin aja. Itu tuh dia enak banget ya. Nih, Ane tunjukin nih videonya. Dia tuh bener-bener ngelindungin motor Gan dari atas sampai bawah keseluruhan, karena memang dia itu sekelilingnya itu ada karetnya gitu. Cuma kalau misalnya Ane tinggal selama ini kan itu udah demek Gan, udah karena ditinggal lama di parkir motor, debuan, jamuran. Jadi akhirnya Ane nggak pakai lagi karena takutnya nanti jadi nular ke motor jamurnya. Nah, Ane tuh di sini pakai penutup motor yang cuma atasnya doang gitu loh Gan. Jadi kayak kucing tetap bisa masuk dari bawahnya kayak gitu. Ntar deh Ane tunjukin juga gimana ceritanya tuh kucing bisa masuk. Jadi memang kalau bisa sih, misal ada motor kesayangan gitu kan, bisa dibeliin pelindung dari Sarungin aja kayak gitu. Tapi karena memang udah terlanjur, jadi ya udahlah. Parah banget nih sih. Tuh kayak goresan kucing udah banyak. Dan Ane bakal melakukan penggantian ke jok yang harusnya agan-agan udah banyak banget yang tahu nih brandnya. Nanti bakal Ane unboxing dulu ya Gan ya. Itu dia udah banyak banget yang make, dan harusnya sih kualitasnya bagus. Nanti bakal Ane buktiin. Mungkin abis ini Ane bakal langsung ke tempat penggantian jok yang waktu itu masang MB-Tech juga. Tapi sebelum Ane kesana, Ane mau sharing beberapa hal sedikit nih tentang impresi penggunaan jok MB-Tech selama kurang lebih 6 bulan lah, kurang lebih lah ya kayak gitu. Sejauh ini sih Ane puas banget ya Gan ya. Ini 6 bulan bener-bener nggak ada bekas-bekas kayak pemakaian gitu. Dalam artian kalau misalnya pemakaian harian sih itu nggak bakal ada kayak ngebekas bentuk pantat ente kelihatan, atau misalnya lipetan-lipetan kayak gitu. Aman banget semuanya Gan. Ini tuh kan bener-bener karena kucing doang ya. Ini kan berarti di luar pemakaian normal. Semuanya tuh pas banget, masih bener-bener nggak ada baret Gan. Ini tuh penggunaan harian ya Gan ya. Dalam artian dipakai ke kantor, dipakai ke stasiun, digeser-geser orang, tapi nggak ada kayak baretan-baretan. So far sih ini recommended banget, karena memang dari tampilan keren banget, dia kontras, dari performance-nya juga bagus, dia nggak baret dan lain-lain. Terus juga dari jahitannya juga kuat juga kan, sampai sekarang nggak rusak nggak apa. Paling mungkin agak sedikit menguning aja lah ya, wajar lah, ini kena hujan, kena panas matahari dan lain-lain. Terus juga dari sisi pemasangannya juga sampai sekarang tuh bener-bener pas banget, nggak ada kelebihan, kekurangan dan lain-lain kayak gitu. Cuma nih Gan, ada satu hal penting yang harus Agan tahu. Tidak lain tidak bukan adalah ente harus memastikan ke yang masang, atau misalnya ente masang sendiri, itu daerah sini jangan sampai ngerembes Gan. Karena kalau dari sini ngerembes, misalnya hujan atau cuci motor, dia airnya akan netes ke sini nih Gan. Dengan air yang netes, dia tuh bakal ninggalin noda hitam di motor ini. Ane sebenarnya pernah ngalamin juga kayak gitu, cuma ini setelah dilakukan perawatan, alhamdulillah hilang noda hitamnya. Jadi memang pastiin aja nanti pemasangan di sini atau di sisi sananya itu jangan sampai ngerembes, karena kalau ngerembes kena bodi nanti ngebekas. Sebenarnya daerah sini juga bisa ngerembes nih Gan, cuma kan dia nggak ketaker ya. Kalau ke bodi kasar, bodi plastik kayak gini nggak ketaker gitu, tapi kalau kesini dia bakal ketaker. Jadi begitulah Gan pembuka sebelum kita bakal melakukan unboxing dan pemasangan jok baru. Itu yang sharing yang bisa dilakukan nih. Sebenarnya dari sini keren juga angle motornya ya, anjas kayak gitu. Nggak usah lama-lama Gan, abis ini kita bakal unboxing dan juga langsung proses pemasangan joknya Gan.
Sekian dulu impresinya, sampai jumpa di video unboxing dan juga pemasangan videonya. Cekidot guys. Oke gan, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bakal unboxing jok dari Throttle Up Motowear made by Safe Factory. Jadi aneh beli ini yang ukuran XL ya gan. Ukuran XL ini tuh cocok buat motor kayak Vario, R15, Aerox, NMAX dan lain-lain. Kalau misalnya yang L itu buat Honda Beat, yang motor-motor kecil gitulah. Dan ini aneh beli harganya 120.000 langsung di Tokped-nya Laparan Rider yang jual produk-produk Throttle Up Motowear. Ini tadi udah ada di muka kan, biar tadi gampang ya kan. Jadi ini Throttle Up salah satu brand yang buat aneh brandingnya bagus sih gan. Karena apa? Karena memang setiap aneh ngeliat orang yang pakai Throttle Up ini tuh rata-rata motor kece kayak gitu. Sebelum itu aneh udah punya juga gan nih. Aneh udah punya juga gantungan kuncinya Throttle Up nih. Jadi itu dia memang banyak banget jualan aparel kayak jaket, kaos, gantungan kunci dan juga ini dia joknya kan. Dan joknya sendiri nih kan banyak banget yang make nih, kayak influencer motor gitu kan. Aneh buka dulu bentar ya. Aneh nggak tahu kenapa banyak banget yang make, mungkin karena beda dari yang lain atau memang karena jadi kayak keren aja gitu, racing look gitu kan. Susah banget ngomong racing kan. Nah ini dia nih. Jadi tuh si Throttle Up Motowear ini tuh dia ini bahannya kasar kan nih. Kita buka dulu guys. Kalau aneh baca di website sih dia bilang bahannya kasar tapi tidak merusak celana dan tidak mengurangi kenyamanan berkendara kayak gitu. Jadi ini emang barang emang keren banget sih. Di setiap brandnya tuh buatannya manis lah kayak gitu. Ada Jepang-Jepangnya gitu kan. Nah kita buka dulu nih pelan-pelan. Nah ini dia nih joknya nih. Tapi ntar kita lihat yang lain dulu kan ya. Kalau misalnya agen beli dari Throttle Up, dia dapat stiker kayak biasa. Aneh juga dapat stiker pas dulu beli gantungan kunci. Ada Jepangan gini ya gini. Ini yang bikin menambah action manis gitu kan. Jadi kelihatan kayak motor mahal gitu. Kayak helm tempelan begini jadi keren kayak gitu kan. Nah ini dia nih Throttle Up Motowear made by Safe Factory, ukurannya XL. Aneh juga nggak ngerti nih Jepang-Jepangnya apa nih kayak gitu. Intinya, our product are crafted with passion and great attention. The design are inspired by stories and philosophy behind. These are our aim, bla bla bla. Don't forget to post a pic wearing this to our Instagram. Oke, jadi intinya memang aneh suka banget nih sama brand-brand yang memang dia melibatkan passion di dalam lah. Kayak Ride Idea Bike Salon kan, iklannya bisa aja. Kalau nyuci di sana bagus kan, karena nyucinya pakai passion. Nah lah, kembali ke laptop kan. Ini dia produknya Throttle Up. Ini aneh pernah baca di Instagramnya Throttle Up, dia tuh bilang jangan beli yang KW ya, beli yang original. Ini juga yang original juga 120.000 kan, nggak? Ya kasarnya kalau bisa kita nabung pelan-pelan, insya Allah kesampean lah, supaya kita saling menghormati gitu kan karya orang lain. Katanya kalau yang KW itu logonya kayak batu nisan kan, ini kan logo beneran kayak gini ya nih tuh. Katanya kalau yang KW kayak batu nisan. Nah ini dia kita bakal ngelihat ke yang lebih deket lagi nih kan, dia tuh nih aneh bilang tuh dia tuh bertekstur ya kan ya. Kalau misal MB-Tech sebelumnya itu kan dia memang doff tapi itu teksturnya halus gitu, nggak kasar tapi nggak ada teksturnya. Kalau ini kalau misal kita gesekin tangan ke sini tuh berasa kayak gitu kan. Jadi memang ini yang disebut dengan kasar tapi tidak merusak celana dan tidak mengurangi kenyamanan. Nanti bakalan saya buktiin apakah nanti celananya jadi nyangkut-nyangkut ke bahannya ke kain ini atau mengurangi kenyamanan dalam berkendara. Tapi seenggaknya sih aneh senang banget impresi pertamanya. Aneh pengen banget cepet-cepet pasang ini ke motor aneh kayak gitu. Jadi memang kalau jok ini tuh bukan hanya sekedar feel yang berbeda ketika duduk ya kan, tapi tuh kalau misalnya ngeliat motor dari jauh nih kan, misalnya bawaan Vario itu kan joknya gloss ya. Kalau misalnya ketemu Vario gloss ketemu gloss tuh mungkin agak beda gitu. Tapi kalau misalnya nanti gloss ketemu jok yang model-model gini nih, insya Allah akan meningkatkan ketampanan motor. Pengalaman aneh sih seperti itu kan. Jadi yaudah kan, untuk unboxingnya cukup sekian dulu kan. Aneh udah nggak sabar banget nih mau langsung ke toko jok. Mungkin aneh ke toko jok yang sama yang tempat aneh pasang MB-Tech ya, karena memang ya udah pengalaman lah. Jadi memang supaya lebih yakin. Dan aneh nggak sabar banget buat ngeliat gimana Throttle Up jok ini ada di motor Vario Bike Project aneh kan. Cukup sekian dulu unboxingnya. Sampai bertemu di bengkel pemasangan joknya. Cekidot gan. Oke kan, sekarang Anda udah sampai nih di toko yang itu tempat Anda ganti jok di Alek Modified. Nih kalau misal orang daerah Villa Mutiara Pluit, Sangiang dan sekitar pasti tahu nih, daerah Regensi lah kan. Green Tomang belok kiri. Dan ini motornya udah diparkir nih. Tadi juga udah bilang sama abangnya, "Bang, aneh mau ganti dong bang, soalnya yang ini udah kena kucing dan lain-lain." Ternyata nih abang, kita kenalan dulu ya abang. Dengan siapa bang? Amri.
Mas Apri, oke. Jadi waktu itu Mas Apri juga nih yang dulu terakhir pasang jok MBTEK ini. Sekarang karena aneh nggak mau ke tempat lain lagi, takutnya nanti gimana kan, pengalaman sudah bagus, langsung aja diganti sama Bang Apri nih. Dan harusnya juga penggantian jok ini nggak terlalu ribet, sama juga dengan penggantian jok yang sebelumnya, tinggal nanti dilepasin, terus nanti tinggal dipasangin lagi. Jadi nanti mungkin bakal aneh bikin semacam sinematiknya aja kan ya. Dan di sini tuh banyak sih sebagaimana tempat jok lainnya, banyak banget jualan kulit jok, terus juga modif-modif jok, dan juga dipapras nanti mungkin bisa lah kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya mau ganti jok bisa juga nih kesini, dan aneh bakal bikin sinematiknya aja supaya ngeliat lebih enak kan. Silahkan menikmati guys. Oke Gan, sekarang motornya udah diganti Gan joknya. Gila nih si ganteng jadi makin ganteng nih Gan. Tadi kita udah ngeliatin proses penggantiannya, dan first impression buat aneh apa ya Gan ya, mungkin masih belum terbiasa Gan. Tapi yang pastinya tuh looks motor ini buatannya jadi berubah banget ya Gan ya. Dari tadi yang sebelumnya elegan ala-ala sleeper gitu kan, kalau setelah ganti pakai joknya throttle up ini tuh jadi kayak lebih kelihatan agresif dan juga racing look Gan menurut aneh Gan. Itu sih Gan dari first impression tampilan luarnya. Terus tadi Gan dari tempat ganti jok ke sini, yang aneh rasain impresi berkendaranya itu tadi kan klaimnya dari throttle up dia itu bisa lebih meningkatkan grip pengendara kayak gitu kan. Dan tadi sih yang aneh rasakan itu memang dari sisi gripnya itu dia sedikit lebih ngegrip Gan di pantat aneh Gan, karena kan memang dia beda ya Gan. Kalau misalnya MBTEK Carrera itu kan dia agak doff kasar dan dia tidak bertekstur. Kalau ini tuh ada teksturnya berasa gitu di tangan, kayak misalnya dibilang kulit jeruk juga bukan kulit jeruk sih Gan kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya bener apa enggak mengklaim grip di pantat buat pengendara lebih baik, aneh rasakan itu lebih baik Gan. Nggak goyang-goyang gitulah, nggak licin kayak gitu kan. Dan juga dari sisi pemasangannya juga tadi rapih sih Gan buat aneh, seperti biasa lah sama dengan sebelumnya. Dan kalau si throttle up ini mungkin masih ada sedikit juga nih bekas lipetan-lipetan, hal yang wajar kalau misalnya kita pasang jok yang sebelumnya lama banget dilipetnya, pasti kan ada bekas lipetan-lipetan kayak gitu. Dan di sini juga pas banget sih di tengah logo throttle up joknya, pokoknya keren banget lah. Tapi mungkin buat aneh agak lebih belum terbiasa aja ya dengan looksnya. Tapi sepintas sih nggak jauh beda ya, tapi dari deket tuh memang agak berbeda pastinya dari sisi jahitannya kan. Kalau throttle up ini tuh dia bener-bener nggak ada jahitannya kayak gitu. Dan tadi sih di tukang joknya juga nawarin, bang ini mau dikasih jahitan atau enggak kayak gitu. Nah bilang nggak usah lah karena rata-rata throttle up itu memang nggak pakai jahitan kayak gitu. Kemudian dari sisi harga juga lumayan jauh nih kan. Kalau MBTEK Carrera itu sekitar 175.000 kalau di US Pit Shop. Dan ini aneh beli di Tokpednya Laparan Rider yang jual throttle up ini harganya 120. Jadi memang bedanya 55.000 kayak gitu. Dari sisi kualitas aneh belum bisa menyimpulkan bagaimana sejauh ini throttle up karena kan memang baru pasang. Tapi kalau di MBTEK tadi itu sampai 6 bulan pemakaian itu masih mulus. Pemakaian normal lagiannya kalau nggak dicakar kucing masih mulus dan lain-lain. Tadi juga dijelasin sama abangnya bahwasan memang MBTEK Carrera walaupun dicakar kucing itu sebenarnya nggak bakal nembus Gan kayak gitu. Tapi ya nama juga nggak enak dilihat jadi aneh harus ganti. Tapi bisa dipertimbangkan juga tuh buat agan MBTEK Carrera bagus lah kualitas bahannya. Walaupun dicakar kucing dia nggak nembus rembes air lah kayak gitu. Dan tadi juga aneh udah pastiin lagi bahwasan memang pemasangan di sisi sini itu nggak bakal ngerembes supaya airnya nggak netes dan menyebabkan noda-noda hitam kayak gitu kan. Mungkin untuk episode ini cukup dulu kan. Udah Anda jelasin tadi dari openingnya, unboxingnya, harganya berapa, belinya di mana, pemasangannya seperti apa. Semoga bisa memberikan insight buat agan-agan yang misalnya mau ganti jok
biar tahu harganya berapa, pemasangannya gimana. Tadi juga harga pemasangan juga 20.000 kan, masih sama kayak gitu. Jadi ya selamat memilih-milih mau MBT Carrera ataupun throttle up, disesuaikan dengan gaya berkendara, disesuaikan dengan looks apa yang pengen Agan tampilkan di motor Agan, supaya memang nanti konsepnya menyeluruh Gan kayak gitu. Aneh pamit dulu Gan, masih di tempat yang hijau banget nih, tamannya gila enak banget sih sumpah. Kali-kali kan kita keluar garis mobil biar nggak sumpek gitu kan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Mungkin di episode berikutnya kita bakal setting shock nih kan. Tapi aneh belum tahu apakah episode berikutnya setting shock atau yang lainnya kayak gitu. Cukup sekian dulu episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kata. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau diskusi, silahkan terus di kolom komentar. Pokoknya nanti kita diskusi, saling berbagi adegan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ride idea, your idea to ride. Bye bye.